Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas seputar Microsoft Excel. Di sini ada soal 1, soal 2, soal 3, nantilah soal 4, 5 sampai soal nomor 10. Ya. Mudah-mudahan dengan 10 soal ini kalian akan memahami sedikit banyak tentang Microsoft Excel. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan, misalnya seperti ini. Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Baris ditandai dengan angka, kolom ditandai dengan huruf. Ya. Pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Misalnya ini adalah kolom A ketemu dengan baris 3. Di sini berarti adalah sel A3. Nah, ditandai di sini. Ini adalah A3. Berarti kalau di sini berarti G5. Berarti pertemuan antara kolom G dan baris 5. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya kita ada kasus seperti ini. Saya mau melakukan penjumlahan. Di sini ada judulnya baris ketiga. Ya, dan ada kolom A. Ya, pertemuan antara baris dan kolom ini saya mau pertemuannya adalah penjumlahannya. Jadi misalnya di sini berarti 1 ditambah 1. Kalau di sini berarti 2 ditambah 3. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita cukup menekan tombol sama dengan, kemudian kita klik sel yang mau dijumlahkan, misalnya yang atas ini. Ditambah, karena dia penjumlahan, ditambah dengan yang di sebelah kirinya, ya. Nah, maka setelah kita klik enter, dia langsung menghasilkan B3 ditambah A4 itu sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tadi namanya apa, Pak? Yang sama dengan itu, Pak? Sama dengan itu namanya formula. Ya. Tapi ini belum termasuk formula. Nah, kemudian Excel ini bisa dengan cepat kita copy, ya. Coba kita copy ini ke bawah, kita copy, ya, kita tarik ke bawah, ya. Kemudian kita enter. Kita bisa lihat di sini bahwa yang dijumlahkan di sini adalah sebelah kirinya ditambah sebelah atasnya, ya. Begitu kita copy ke bawah, maka yang dijumlahkannya adalah sebelah kiri, sebelah kiri ditambah sebelah atasnya. Padahal yang kita inginkan adalah sebelah kiri ditambah angka 1 ini kan. Nah, supaya ini tidak turun ke bawah, ini kan kita copy ke bawah, dia turun ke bawah ya. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, dia yang ini lagi yang ditambahkannya. Artinya yang ini begitu kita copy ke bawah, dia juga ikut turun ke bawah. Ya. Berarti nggak ke atas tuh, Pak. Nah, 2 tambah 1 bukan gitu. Iya. Bagaimana supaya dia ini tetap berada di atas ini yang kita jumlahkan. Jadi yang kiri tetap, tapi yang atas ini dia tetap di atas ini. Begitu kita tarik ke bawah. Iya. Nah, kita bisa lakukan dengan mengunci sel ini. Ya. Sel ini supaya tidak turun ke bawah, sel ini kan ada parameter B dan 3 ya tadi ya. Nah, angka 3-nya kita kunci supaya dia tidak turun menjadi B4. Kalau di sini kan tadi dia berubah jadi B4 kan? Nah, supaya dia tidak berubah dari B3 menjadi B4, maka 3-nya ini kita kunci. Menguncinya dengan disisipkan tanda $. Ya. Setelah dikunci, maka kalau saya copy, saya tarik ke bawah, enter, maka hasilnya udah benar. Di sini adalah 2 ditambah 1. Di sini adalah 7 ditambah 1. Benar ya? Nah, begitu juga kalau kita mau mengkopinya ke kanan. Kasusnya sama. Begitu kita copy ke kanan, hasilnya juga masih sama. Di sini adalah 2 ditambah 2. Di sini adalah 3 ditambah 4, bukan 1 ditambah 3. Nah, bagaimana tadi caranya? Caranya adalah kita kunci yang ini. Supaya dia tidak pindah ke sini, berarti yang ini kita kunci supaya tetap di kolom A.
berarti kolom A-nya yang kita kunci supaya dia tidak berubah menjadi B4. Di sini berubah jadi C4. Jadi A4-nya kita kunci. A kita kunci. Bisa dipahami? Nah, A-nya yang kita copy, sudah kita kunci, baru kita tarik ke kanan, maka dia benar. Ini 15 berarti 15 ditambah 1, 16. Karena sudah dikunci dua sisi, maka kita bisa copy dengan mudah. Pak, sebentar. Tadi Nah, selanjutnya di bawah ini ada perpangkatan. Perpangkatan sedikit berbeda. Di sini kan ada X, Y. Artinya X dikali Y. Berarti sama dengan X dikali Y. Kita enter. Nah, ini 200 berarti 10 dikali 200 artinya 2000. Kalau saya copy ke bawah perlu nggak dikunci? Perlu nggak dikunci? Ternyata tidak. Kenapa? karena kan itu Karena yang dikali adalah sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Begitu kita tarik ke bawah, yang dikali adalah sebelah kirinya. Nggak ada masalah. Kalau tadi kan, kenapa kita kunci? Karena sebelah atasnya ikut turun ke bawah. ya. Nah, sekarang X kuadrat. X kuadrat sama dengan X. Boleh dikali X atau pakai pangkat. Pangkat itu tanda segitiga. Ya, pangkat 2. Berarti 10 pangkat 2, 100. 15 pangkat 2 berapa? 225. Dan seterusnya. Kalau Y berarti Y pangkat 2. Dapat hasilnya, kita copy ke bawah. Kemudian yang ini gimana? X, Y pangkat 2. Berarti sama dengan X dikali Y pangkat 2. Y pangkat 2 yang ini kan? Ya. Hasilnya adalah 400. Cukup mudah ya? Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, kalau tadi kita sudah belajar penjumlahan ya. Bagaimana menjumlahkan? Kalau misalnya ini kita mau jumlahkan gimana? Sama dengan ini ditambah ini ditambah T45 ditambah T70. Ya. Maka hasilnya adalah 1128. Cara ini tidak efektif. Kenapa? Ini kebetulan aja ada 4. Kalau dia ada 100 buah, berarti kita tambahin 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Wah, itu repot sekali mati kan? Maka di sini kita cukup menggunakan formula autosum yang sigma atau jumlah. Maka dia akan menjumlahkan yang angka. Dia kebetulan menemukan angka sebelah kirinya. Kalau atasnya bukan angka ya. Maka angka yang mau kita jumlahkan tahun ini tidak termasuk. Maka kita blok mulai dari yang kita inginkan. Dari sini, dari tipe 21 sampai tipe 70. Kalau sudah tekan enter. Sama kan hasilnya? Iya. 1128. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, di sini kenapa 0? Itu tinggal copy aja, Kak. Nggak perlu satu-satu lagi. Ya, di sini kenapa 0? Karena di sini nggak ada yang dijumlahkan. Iya. Nah, sekarang jumlah ini, bagaimana kalau dia menjumlah ke atas? Sama aja. Sigma, sum, dia akan menjumlahkan ke atas. Ya, tinggal kita enter, tinggal kita copy ke kanan. Nah, jumlah di sini langsung otomatis muncul. Nah, kalau rata-rata di sini kita menggunakan average. Cuma yang perlu diingat adalah angkanya hanya yang ini, yang jumlah ini tidak termasuk ya. Maka kita blok dari sini sampai sini saja. Yang tertinggi juga ada di sini. Tertinggi itu max. Kita blok dari sini sampai dari tahun 1998 sampai 2005. Min juga begitu. Min terendah itu min. Ya. Min berarti dari sini sampai sini. Kalau sudah tinggal kita copy secara bersamaan seperti ini, kita geser ke kanan. Tercopy. Sum. Jumlah itu sum. Nah, ini jumlah, ini rata-rata, ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Kalau count number ini jumlah, average rata-rata, count ini adalah jumlah data. Jadi misalnya ini ada berapa data?
Dari 98 sampai 2005 berapa data? Ini ada berapa data? Ketahuannya di sini. Count itu adalah jumlah datanya. Ada 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita count di sini, jumlah data sama dengan count number. Di sini kita blok dari sini sampai sini. Maka dia akan hasilnya ada 8. Sesuai dengan yang ini tadi. Ya. Nah, count number adalah jumlah data. Oke, soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, kita akan sedikit naik kelas sedikit. Kita akan membuat tabel berdasarkan tabel yang di luar dia. Jadi misalnya di sini ada tabel OF itu Microsoft Office, SP adalah senior programmer, YP adalah junior programmer. Maka kelas ini kita bisa isi karena di sini ada kodenya. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi ini dengan mudah? Kita bisa menggunakan formula lookup. Ya. Lookup. Lookup ini bahasa Indonesianya kita mencari ya. Mencari apa? Yang kita cari adalah lookup value-nya. Di sini kita pakai boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Kita pakai yang bawah aja yang mudah. Yang kita cari apa? Lookup value-nya. Lookup value-nya apa? Kita mencari berdasarkan lookup value. Lookup value yang kita cari berarti ini ya. Yang kita cari itu YP. Ya. Kita carinya di mana? Array-nya adalah di mana lokasi mencarinya. Lokasi mencarinya adalah di sini. Dari sini sampai sini kan tempat mencarinya. Ya. Kalau ininya banyak nanti berarti banyak pilihan. Nah, setelah ini kita buat tabelnya, di sini perlu kita kunci. Pakai F4 tadi ya, pakai dolar-dolar tadi ya. Nah, supaya menguncinya cepat kita pakai F4, langsung terblok, terdolar semua. Pakai apa? Pakai F4. Ya. Kalau sudah kita kunci, kita klik OK. Maka di sini keluar junior programmer. Kalau tadi tidak kita kunci, nanti begitu kita copy ke bawah, nanti tabelnya juga ikut ke bawah, sehingga nanti yang ini nggak ada isinya. Kita coba ya, kita coba tanpa dikunci. Kita ulang sekali lagi, lookup, di sini pakai array. Nah, di sini ada lookup value-nya adalah ini, kemudian array-nya adalah ini, tabelnya tadi. Nah, di sini tidak kita kunci, maka begitu kita ini dia jadi value. Oke, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya rata-rata. Rata-rata sudah kita bahas di soal nomor 2. Rata-rata pakai apa? Pakai average. Oke, average. Sudah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, predikat juga sama. Ada rata-rata, ada predikat. Ya, kita bisa menggunakan lookup lagi. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah nilai berdasarkan rata-rata yang ini, ya. Maka array-nya apa? Array-nya adalah ini sampai sini saja. Ya, tidak perlu sampai sini. Dia sampai sini saja karena jawabannya ada di sini. Ya, di sini tetap kita kunci ya tadi ya. Kita kunci pakai tombol F4. Maka keluarlah rata-ratanya, predikatnya C. Nah, begitu juga keterangan. Keterangan ternyata tergantung juga dari rata-rata. Kalau rata-ratanya 5, dia kurang memuaskan. Ya, maka kita bisa menggunakan lookup tadi. Lookup. Ininya value. Atau mau kita pakai yang kedua, yang pertama apa? Oke. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah rata-rata. Kemudian lookup vektornya adalah dari atas sampai sini. Ya. Result vektornya kita nggak perlu isi ya. Nggak perlu isi karena cukup dua ini. Jadi yang lookup vektornya adalah array-nya tadi atau tabelnya tadi. Kemudian kita kunci dengan tombol F4. Yang itu, yang vektor tadi yang mana, Pak? Result vektor tadi nggak usah kita isi. Oh, yang ini adalah tabelnya dari sini sampai sini. Sebentar, Pak. Nah, setelah kita dapatkan lookup value sama lookup vektor, maka setelah dikunci, maka kita tekan OK. Maka dia langsung hasilnya keluar 9. Nah, kenapa 9? Kita ulang ya, kita ulang. Kita pakai lookup. Kita pakai array aja ya. Iya. Oke. Kemudian lookup value sama array, berarti lookup value-nya adalah rata-rata. Array-nya adalah
dari tabel ini sampai tabel ini. Kemudian kita kunci dengan tombol F4. Nah, keluarnya 9 ya. Kenapa 9? Nah, ini kekurangan dari lookup. Kalau lookup, dia tidak bisa menentukan jawaban itu secara valid kalau tabelnya itu lebih dari 2 kolom. Kalau ini tadi 2 kolom langsung keluar ya. Kali ini kan lebih dari 2 kolom, maka kita menggunakan formula satu lagi, yaitu vertical lookup. Ya, vertical lookup, kemudian lookup value-nya sama ya, rata-rata. Kemudian tabel array-nya sama dari sini sampai sini ya, kita kunci. Yang membedakan adalah dia ada satu tambahan kolom indeks. Kolom indeks ini adalah nomor kolom jawabannya. Jadi yang kita inginkan keterangan kan, yang kita inginkan keterangan itu ada di kolom ketiga. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Berarti kita tinggal isi ini kolomnya, indeksnya ketiga. Maka dia akan menghasilkan jawaban cukup memuaskan. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Yang ini tadi pakai lookup, yang ini tadi pakai lookup. Ini juga pakai lookup. Oke? Soal nomor 4. Soal nomor 4 kebetulan ada mengulang sedikit mengisi kelas yang ada tabelnya di bawah. Ya. Ada tabelnya di bawah, berarti kita menggunakan lookup ya. Kan kita mengulang nih. Jadi kita bisa menggunakan lookup, tapi bisa nggak menggunakan vertical lookup? Bisa. Ya, lookup value-nya sama ini, ya. Kemudian table array-nya ini. Bedanya lookup sama VLOOKUP apa? Ada kolom index number. Berarti jawabannya ada di kolom berapa? Ada di kolom 1, ini di kolom 2. Berarti kolomnya 2. Jadi lookup sama vertical lookup bisa dikerjakan dengan vertical lookup atau VLOOKUP. Hasilnya sama. Hampir sama dengan lookup tadi. Nah, keterangan. Keterangan ini jika semua nilai masing-masing besar dari 6, maka dia lulus. Berarti ini ada 6, ada 7, ada 6. Dia lulus? Lulus. Kalau yang ini, di sini ada 5, ada 8, ada 8. Lulus atau gagal? Kenapa? Kan di sini ada 5. Dan nilainya harus masing-masing di atas 6. Berarti tidak lulus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan fungsi formula logika. Tetapi karena di sini ada 3 nilai, maka kita minta bantuan pakai gerbang logika N. Ya, kita bisa menggunakan logika if, ya. Tapi di sini logical testnya adalah 3 nilai. Kita menggunakan N. Nilai ini besar atau sama dengan 6. Kemudian nilai ini, nilai 2, besar atau sama dengan 6. Kemudian nilai 3 besar atau sama dengan 6. Di sini pemisahnya adalah titik koma ya. Beda-beda, kadang laptop menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Tergantung dari mana? Tergantung dari separator yang berlaku nanti di situ. Nanti kita akan bahas. Kita lewati dulu. Nah, kalau misalnya dia terpenuhi, maka keterangannya adalah lulus ya. Maka kita buat di sini jawaban yang benarnya adalah lulus. Lulus. Di sini pakai tanda kutip ya, karena dia hasilnya di sini berupa huruf, berupa tulisan. Kalau gagal berarti dia tidak lulus. Maka di sini tulisannya tidak lulus. Pakai tanda kutip. Ya, kalau dia tulisan harus pakai tanda kutip. Nah, setelah kita oke, ketahuan di sini lulus dan di sini tadi gagal karena dia ada angka 5. Di sini juga gagal. Kenapa? Karena ada angka 5 dinilai ketiga. Di sini dinilai ke 2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kondisi yang satunya? Ini kan 2 kondisi. 2 kondisi ini sebenarnya sama. Kalau yang ini masing-masing di atas 6 maka lulus. Kalau di sini salah satu aja ada yang kecil dari 6, maka dia tidak lulus.
kita juga bisa menggunakan kondisi yang kedua. Jadi sama, logical if ya. Mana dia tadi? Logical if oh sorry, ini keluar hub jadi agak lama deh. Waduh, kita tutup dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan if dengan cara yang kedua, karena di sini kan ada dua kondisi ya. Dua kondisi ini sebenarnya sama, cuma nilainya aja yang berbeda. Logical test-nya dia ada kata kunci atau salah satu atau semua nilainya kecil dari 6, maka kita menggunakan atau or ya. Atau nilai 1 kecil dari 6, pemisah nilai 2 kecil dari 6, nilai 3 kecil dari 6. Nah, ternyata false ya, nilainya besar semua dari 6. Kalau dia false ya, maka dia keterangannya tidak lulus. Kalau dia false harusnya tidak lulus. Berarti di sininya tidak lulus. Nah, tadi keterangannya adalah tidak lulus ya. Kalau dia ini bernilai false, kemudian keterangan yang kedua adalah lulus. Setelah itu hasilnya adalah lulus. Benar ya? Nah, sama seperti yang tadi ya, kalau ada nilai yang kecil dari 6 dia tidak lulus. Tapi yang ini kok lulus. Nah, kenapa ini lulus? Kenapa? Karena kenapa di sini lulus? Karena dulu Pak ya, masih loading dikit lagi kayaknya. Harus itu ya Pak? iya, harus benar. Jadi di sini tadi yang salahnya di sini ya, ada salah ketik tadi ya. Itu Bapak sengaja atau Sengaja supaya biar ketahuan bahwa itu benar. nengok ke situ coba. Aku dari tadi baca itu jika salah satu letter semua tidak. Kita lanjut ya. Nomor 5. Di nomor 5, nah kita ada nilai seperti ini. Di sini ada 30% dari mid. Di sini mid ada 30% dari mid nilainya di sini. 50% dari final nilainya di sini. 20% dari paper nilainya di sini. Ini sama seperti soal nomor 1 tadi, penjumlahan perkalian. Ya, kita coba. Sama dengan 70, ini nilai midnya, kita kali dengan 30%-nya. Ya? Oke. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Karena sama-sama nilai mid dikali 30%-nya. Tapi di sini salah. Kenapa salah? Karena begitu kita tarik ke bawah, dia juga ikut ke bawah 30%-nya nih. Jadi yang di sini dikali 21, terus di bawahnya lagi dikali 1800 ini. Jadi supaya tidak turun ke bawah, ada yang kita kunci. Yang mana kita kunci? Di baris ke 6. Baris ke 6 yang ini berarti. Baris 6 kita kunci. Ini bisa pakai F4 apa? Nggak perlu pakai F4. Karena yang kita kunci tetap hanya hanya baris 6. Karena kita pengennya ini nanti kita copy aja ke kanan. Kenapa? Ini bisa di copy ke kanan karena ininya juga bergeser ke kanan. Kita copy ke kanan, dia langsung bergeser ke kanan ini ya. Jadi dia ngikut final langsung kali 2 kali 50, paper langsung kali 20. Setelah itu kita copy ke bawah. Kalau kita pakai F4 tadi, kolomnya juga terkunci, maka di sini kita buat lagi dari ulang. Ini buat lagi dari awal. Ya. Jadi kalau mau harus ke dulu. Iya. Boleh langsung ke bawah dulu, misalnya ini ke bawah dulu di copy, baru dari sini ke kanan, boleh. Nggak ada masalah. Bebas. Tapi dikunci dulu kan? Yang penting dikuncinya itu. Oke, nah sekarang total nilai.
total nilai kita pakai apa? Soal nomor 2. Pakai sum. Ya, cuma yang perlu digarisbawahi adalah yang kita jumlahkan mulai dari mid yang sudah dikali bobotnya. Ya. Kemudian enter, berarti total nilai dia adalah 64. Kemudian kita ini. Nah, setelah dapat total nilai, ada nilai rank. Kalau 81 sampai 100 itu A, kalau B itu 66 sampai 80, ada rank seperti ini. Ya, maka bagaimana cara menentukan nilainya? Nggak bisa pakai lookup. Kalau lookup itu satu nilai, hasilnya satu nilai. Kalau ini kan nilainya di antara, berarti kita nggak bisa pakai lookup. Di sini kita menentukan pilihan, ya. Dia berada di pilihan keberapa? Dia berada di kondisi mana nilai ini? Benar kan? Maka kita buatkan menggunakan formula logika. Ya, pakai if. Nah, saya akan menggunakan if pakai manual, tidak pakai formula ya. Sama dengan if, kita buka kurung. Nah, di sini ada separator, ada titik koma kelihatan antara logical test sama value if true. Ini ada titik koma kelihatan. Berarti separator saya menggunakan titik koma. Kalau di sini kalian di laptop kalian pakai koma, maka separatornya menggunakan koma. Ini yang saya bahas di yang tadi. Oke, kita mulai ya. Kita buka aja sama dengan if. Nanti ada tulisan sendiri otomatis di bawahnya. Ya. Nah, sekarang logical testnya adalah jika total nilai ini ya. Jika total nilai ini besar dari 80, berarti kalau dia besar dari 80 otomatis dia berada di 81 ya. Maka nilainya A. Maka di sini nilainya A. Kemudian kalau salah, kalau bukan dia tidak lebih besar dari 80, berarti dia berada di antara 80 sampai 0 ya. Maka kita if-kan lagi. Ya. Jika nilai ini, ya, kembali lagi ke nilai ini, besar dari pilihan yang kedua, besar dari 65. Jika dia besar dari 65, maka hurufnya B. Masih ada pilihan? Masih ada, berarti if lagi. Jika J7 tadi besar dari 50, maka C. Udah bisa berarti. Masih ada pilihan? Masih ada. Berarti if lagi. Jika J7 besar dari 40, maka nilainya D. Apakah masih ada pilihan? Nggak ada pilihan lagi kan? Selain itu, udah pasti E. Maka kalau nggak usah pakai if lagi. Langsung aja E. Karena tinggal satu pilihan. Sekarang kita tutup kurung sebanyak if-nya. If-nya ada berapa? Ada 4. Maka tutup kurungnya 4 kali. Langsung keluar hurufnya. Langsung kita copy ke bawah. Mudah kan? Pak, boleh nggak? Ini kan A duluan. Boleh nggak kita E duluan? Nggak boleh, Pak. Boleh. Asal berurutan. Kita coba. Ini kita hapus ya sampai sini ya. Yang bawah nggak usah. Kita coba. If ini J7 berarti kecil dari 41. Kecil dari 41 kan E kan? Nah, maka dia E. Ya, kita harus paham di sininya. Masih ada pilihan? Masih ada 4 pilihan. Berarti if J7 kecil dari 51. Maka dia D ya? Iya, Pak. Iya, D betul. Kemudian if lagi J7 kecil dari 66, maka dia C. Terakhir J7 kecil dari
81, maka dia B. Selain daripada itu, tinggal satu kan? Iya. Tinggal A. Tutup kurung. Oh, nggak usah kalau udah terakhir tuh nggak usah pakai gitu. Nggak usah, kan tinggal satu pilihan. Nah, maka sama, kita coba yang paling bawah jawabannya A kan? Kita copy sampai bawah, tetap A nggak? Oh, tetap A. Benar ya? Benar. Oke. Gampang ternyata ya? Gampang, cuma tuh harus ngerti itu. Iya, harus tahu kondisinya. Iya. Nah, sekarang bagaimana jika nilai rata-ratanya itu besar atau sama dengan 70 baru dia lulus? Di sini kan nilainya yang di atas 70, di sini gagal atau lulus? Gagal karena 70-nya tidak tercapai. KKM-nya 70 kan? Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama dengan if. Jika nilai ini besar atau sama dengan 70, baru dia lulus. Pakai kutip ya. Kalau tidak, gagal. Tutup kurung. Kenapa cuma satu? Ya karena cuma dua pilihan. Kalau sudah lulus, selain daripada itu berarti gagal. Berarti ini gagal ya. Kenapa? Karena dia kecil dari 70. Oke? Nah. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 ini mirip. Kalau dia C berarti 2. Kalau dia B berarti 3. Kalau dia A berarti 4. Nah, kita mengisi ini berdasarkan nilai ini. Bagaimana caranya? Sama dengan if. Jika ini sama dengan C, maka nilainya 2. Jika ini if ya, jika ini sama dengan D, tadi C udah, A lagi deh. Kalau dia A, maka dia 4. Nah, ini nggak perlu berurutan ya, karena dia bukan nilai rank yang bersebelahan. Jadi Bebas. Tadi A sudah, C sudah. Kemudian if nilai ini sama dengan B. Kalau B berapa? B itu 3. 1, 2, 3 sudah. Berarti C, B, A sudah. Kemudian D belum ya? If lagi. Nilai ini sama dengan D sudah kan? D. Kalau dia D berarti 1. Selain itu 0. 1, 2, 3, 4. Oke, bobotnya langsung 2. Benar ya? Bobotnya 2, di sini bobotnya 3, di sini bobotnya 4 sama, ini sama 3, ini 2. Benar ya? Nah, sekarang SKS dikali bobot, berarti SKS dikali bobot sama dengan 3 dikali 2. Oke, dapat 6. Tinggal kita salin. Gampang. Yang penting ininya tadi. Ya. Oke, kemudian adakah yang mau dijumlahkan lagi? Oh, ternyata ini minta dijumlahkan. Jumlahkan pakai apa tadi? Pakai so. Dapat. Yang ini juga boleh kita jumlahkan. Berarti kita copy aja. Kita copy, toh sama-sama yang dijumlahkan, sama-sama yang di atasnya. Ini juga sama-sama yang di atasnya. Berarti sudah dapat nilainya 24. Kemudian indeks prestasi. Indeks prestasi itu apa? Indeks prestasi itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah SKS. Jumlah nilai ini yang mana? Jumlah nilai itu yang ini kan. Dibagi jumlah SKS. Berarti indeks prestasinya sama dengan ini 62 dibagi dengan jumlah SKS. Didapatlah 2,95. Bisa ya? Nah, terakhir nomor 7. Nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena di sini kita punya soal seperti ini. Ada kode buku ya, berisi nanti penerbit, tahun, jenis buku, harga asal, diskon. Ketahuan dari kodenya. Dari mana? Karena dia punya tabel lain.
nama penerbitnya kalau dia AL berarti Erlangga, AO Andi Offset, dan sebagainya. Kalau kodenya A berarti dia harganya sekian. Kalau dia tahun sekian berarti diskonnya sekian. Kalau kode jenisnya ini berarti jenis bukunya ini. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Ternyata kalau AL ini 2 digit pertama, maka menentukan penerbit. Terus huruf terakhir menentukan harga. Kemudian digit ketiga dan keempat itu menandakan jenis buku. Digit kelima dan keenam itu menandakan dia tahun berapa. Nah, bisakah kita mengisinya dengan cepat? Bisa. Caranya adalah kita menentukan dulu, memisahkan dulu 2 digit pertama untuk kode penerbit. Ya, caranya adalah menggunakan formula teks, yaitu left. Left ini mengambil dari kiri, left kiri ya. Nah, kita coba yang mau kita ambil teksnya dari mana? Teksnya itu dari kode ini. Berarti dari B6. Yang kita ambil berapa karakter? Kita butuhnya 2 karakter tadi ya. Maka kita buat 2 karakter, maka dapatlah hasilnya adalah AL. Ya. AL ini EL, ini BA, benar ya? Nah, kalau di AL berarti penerbitnya apa? Penerbitnya adalah Erlangga. Nah, bagaimana cara mengisinya supaya ini berubah jadi penerbit? Maka ini kita butuhkan untuk mencari lookup value-nya. Benar ya? Maka ini saya copy saja, ini saya ulang. Ya, saya ulang, saya delete. Saya pakai lookup value. Formula lookup. Lookup value-nya tadi apa? Yang saya cari berdasarkan lookup value-nya adalah rumus tadi. Left B6,2 tadi ya. Dapat AL kan? Maka array-nya mana? Array-nya adalah tabel yang di bawah ini. Tabel dari AL ini sampai sini. Benar ya? Kemudian jangan lupa dikunci. Kalau sudah, oke. Dapatlah Erlangga. Mudah ya? Nah. Coba sekarang jenis buku. Jenis buku berarti jangan jenis buku dulu, harga deh dulu. Harga itu diambil dari huruf terakhir. Huruf terakhir berarti kita menggunakan right. Ya, masih di formula teks kita menggunakan right. Artinya kita mengambil karakter dari kanan. Berapa karakter yang kita ambil? 1 karakter. Ya, kita ambil dari B6 tapi yang paling kanannya 1 karakter, maka dia keluar B. Nah, jangan lupa ini di copy lagi tadi, di copy untuk menjadi lookup value ya. Sekarang kita hapus. Kita ambil formula lookup, kemudian lookup. Kita ambil yang array saja. Kita pastekan tadi di sini yang mengambil karakter 1 karakter tadi. Kemudian array-nya mana? Array-nya kita cari. Array-nya adalah tabel harga buku. Kemudian jangan lupa dikunci. Setelah dikunci maka dapatlah harganya 60.200. Mudah ya? Nah, kalau dia ada 1000 buku, sekali aja kita bikin selesai semua. Nah, kemudian ada jenis buku. Jenis buku, tadi kan kita pakai left untuk yang penerbit, right untuk yang harga asal. Kalau dia karakternya di tengah, kita menggunakan mid. Kita pakai jenis buku dulu ya, karakter 3 dan 4. Kita menggunakan mid. Mid ini bukan di kiri, bukan di kanan. Artinya di tengah. Kita menggunakan mid. Yang kita ambil dari teks mana? Tetap dari teks D6. Kemudian di sini ada mulai mengambilnya dari karakter ke berapa. Kita mau ambil karakter ke 3. Ketiga dan keempat, 01 ya. Ketiga dan keempat ya. Berarti mulainya berarti karakter ketiga. Jumlah karakternya ada 2. 01 kan 2 karakter kan. Mulainya dari karakter ke 3. Habis ini paham ya. Kemudian kita oke. Maka dia dapatlah kodenya 01. Ini 05, ini 03, ini 01, ini 09. Benar ya? Nah, dari sini kita ambillah ini sebagai lookup value. Ya. Lookup value. Berarti di sini kita pakai lookup lagi.
Ya, kita pakai array. Lookup value-nya tinggal kita paste di sini. Array-nya mana? Berarti kita cari jenis buku. Kita cari tabel jenis buku yang ini ya. Oke, kemudian kita kunci F4. Selesai deh. Gampang ya? Gampang ya? Bisa? Ini tadi apa? Sama dengan lookup right yang kita ambil dari sini. Berapa karakter? 1 karakter. Kemudian ini adalah lookup value-nya. Array-nya mana? Array-nya adalah harga asal. Harga asal mana? Oh, ininya berubah. Berarti yang salahnya di situ. Kita undo dulu ya. Nah, ini kan politik nih. Nah, harusnya kita ngopinya sampai sini saja. Di situ letak salahnya ya. Di sini kita tarik sampai sini saja. Baru dia tidak berubah. Tadi itu tertarik sampai bawah. Sampai sini. Jadi ininya berubah jadi bahasa semua. Nah, oke. Ini juga kita hapus saja. Karena ini tidak ada gunanya. Oke. Kemudian tahun. Tahun itu diambil dari karakter ke-5 dan ke-6. Berarti sama dengan mid. Dari teks ini. Mulai dari karakter ke-5. Yang diambil berapa karakter? 2 karakter. Berarti ketahuan 87. Berarti ini tahun 87. Oh sorry. Kebiasaan. Tariknya sampai sini aja. Di sini tahun 87, 80, tahun 04, tahun 05, tahun 97 dan seterusnya. Nah, tahun ini ternyata diminta 4 digit. Benar kan? Diminta 4 digit. Nah, kalau ini tahun berapa berarti kalau 4 digit? 87 ini. 1987. Kalau ini 2004. Tahu dari mana kalau dia 2004? Nah, iya, tahu dari mana? Kenapa kok ini 2004 di sini 1987? Karena enggak, kenapa kok ini 2000 di sini 1900? Nah, kenapa? Kenapa? Karena sekarang tahun 2021. Kalau dia 87 itu lebih besar dari tahun 2021. Nggak mungkin tahun 2087. Maka dia 1987. Kalau 04 mungkin dia 2000. Karena 2004. Lebih kecil daripada tahun sekarang. Tahun sekarang 2021. Lebih kecil dari 21 kan? Kalau 87 tadi lebih besar dari 21. Maka dia 2004. Ya, logikanya di situ ya. Jadi kita menggunakan if karena dia ada 2 pilihan. Kalau dia kecil dari tahun 2021 berarti kalau dia kecil dari 21 berarti dia 2000 tahun itu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan if sama dengan if. Tadi jangan lupa kita copy dulu ya. Ini variabel ini penting. Ini variabel ini kita copy karena ini termasuk condition. Tapi kondisi ini masih dianggap teks karena ini tadi formula teks. Supaya dia menjadi angka, maka kita sisipkan value ya, buka kurung dan tutup kurungnya di sini.
Nah, kalau tadi nggak ada value-nya, maka 87 tadi dianggap teks. Nggak bisa kita jumlahkan. Tapi kalau ada value-nya, maka itu dianggap angka. Ya, bisa kita bandingkan, bisa kita jumlahkan, dan sebagainya. Oke, setelah dia menjadi angka di sini, saya mau ambil, saya copy. Ya, kemudian saya buat if. Jika nilai ini tadi, ya, kecil dari 21 tahun hari ini, maka nilai ini tadi ditambah 2000. Jadi kalau 04 tadi ditambahin 2000 berarti 2004. Selain daripada itu, nilai yang tadi itu kita tambahkan 1900. Bisa dipahami? Oke. Maka ini 1987. Kalau yang lain ada yang 2004. Bisa dipahami? Makanya penting perkataan tuh walaupun sedikit beda maksudnya. Pantesan. Nah, Logika rumput. diskon. Sekarang udah ada tahun. Sekarang udah ada tahun dan diskon. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Pakai lookup. Sekarang kita coba pakai lookup, kemudian lookup value-nya ada, yaitu apa? Yaitu tahun ini. Kemudian tabelnya mana? Tabelnya ada, yaitu yang ini. Oke. Kemudian jangan lupa dikunci. Dapatlah hasilnya, diskonnya 0. Karena diskon ini adalah nilai persentase. Sedangkan harga diskon di sini adalah diskonnya terhadap harga asal. Maka di sini perlu kita kali dengan harga asalnya. Baru dia dapat berapa diskonnya? Ada 18.060. Jadi nggak cukup dengan lookup saja. Ada yang kurang, harus dikalikan dengan harga asal, barulah dia dapat begini. Kita copy sampai sini ya. Barulah dia dapat harga asal. Maka harga barunya apa? Ada harga asal, ada diskon. Berarti harga asal dikurangi diskon. Dapatlah harga. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan nomor 8. Nomor 8 ini kita cukup mengerjakan 2 kolom, yaitu rata-rata. Rata-rata berarti auto sum, average. Kita ambil rata-ratanya mulai dari Pancasila sampai nilai komputer. Dapatlah nilai dia 90. Berarti dapat nilai rata-rata semua. Nah, ranking. Kita bisa dapatkan ranking dengan formula sama dengan RANK, rank. Kita ambil nilai number yang mau dicari rankingnya adalah nilai rata-rata ini, karena dia di sini di sebelahnya. Kemudian nilai referensi adalah semua nilai rata-rata, berarti semua mulai dari atas ini sampai bawah. Kita kunci, karena kita akan copy ke bawah, maka kita kunci, kemudian kita tutup kurung. Dapatlah dia ranking 5. Ranking satunya mana? Ranking satunya ini. Cek, dia paling besar kan? 95 ini. Nah. Terakhir nomor 9, jenis kendaraan ada mirip seperti ini. Berarti kita pakai lookup. Sewa per hari dapat, kalau dia BB berarti sewa per harinya dapat. Berarti kalau dia DT berarti sewa per harinya dapat. Lama sewa ketahuan dari tanggal sewa dikurang tanggal kembali. Kebalik ya, tanggal kembali dikurang tanggal sewa. Ya. Tanggal 7 dikurangi tanggal 2. Dapat berapa hari? 5 hari. Kemudian jumlah biaya sewa berapa? Sewa per hari udah dapat tadi. Kali lama sewa, berarti dapat. Diskon. Diskon dapat dari mana? Diskon dapat dari kondisi jika dia sewanya lebih dari 10 hari dapat diskon 10%. Berarti kalau lama sewanya lebih dari 10, dia dapat diskon 10% dari jumlah sewa 10%. Maka totalnya bisa dicari kan? Nah, sekarang kita coba sama dengan lookup.
Nilai value-nya ini. Kalau ngerjain itu harus itu ya Pak, harus ngetik sendiri ya. Boleh, mau pakai formula juga bisa. Kita coba pakai formula, berarti pakai lookup. Ya. Lookup berarti pakai yang array aja yang mudah. Lookup value-nya ini, array-nya mana? Array-nya berarti dari sini sampai jenis kendaraan. Di sini ya, cukup sampai. Kemudian oke. Maka ketahuan hasilnya. Sewa per hari juga lookup array ini, kemudian tabelnya ini. Oke, dapat nilai sewa per hari. Kemudian lama sewa tadi sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa, dapat 5 hari. Nah, jumlah biaya sewa berarti 5 hari ini dikali harga sewa per hari. Gampang ya. Kemudian ini, jika ini lebih besar dari 10, maka dapat diskon 10%. Jadi kita menggunakan logical if. Jika lama hari ini lebih besar dari 10, maka dia 10% kali ini. Jika tidak, 0 saja. Kan nggak dapat diskon. Oke, maka ini 0 ya, karena dia kecil dari 10 hari. Kalau kita copy semua, dia dapat mana yang dapat diskon? Oh, 15 hari. 10 hari nggak dapat ya, karena dia harus lebih dari 10 hari. Total tinggal, ya, total berarti jumlah biaya sewa dikurangi diskonnya. Oke, didapatlah biaya sewa. Gampang ya. Terakhir soal nomor 10. Nomor 10 kita tinggal gampang sih. Nomor 10 ini kita mau memfilter ya, pakai advanced filter. Kita filter dulu, kita blok. Kemudian kita filter dengan mengklik ribbon data, kemudian ada filter. Ya. Bagaimana caranya? Kita coba misalnya ada kasus yang pertama, tampilkan data gaji yang gajinya kecil dari 1.500.000. Gajinya ya, bukan gaji bersih ya, gaji kotor ya. Berarti yang ini ya. Kita filter, kita klik tanda panahnya. Di sini ada filter number yang kecil dari, berarti less than bahasa Inggris ya. Less than, kecil dari 1.500.000. Kita ketikkan 1.500.000. Maka begitu kita oke, dia hanya akan tampil yang gajinya kecil dari 1.500.000. Bisa ya? Jadi kalau kita mau filter dengan kondisi-kondisi yang lain juga cukup. Misalnya bonus, berarti yang bonusnya nilai berapa? Kalau yang ketiga, pinjaman, berarti pinjaman yang bagaimana? Kemudian yang gaji bersihnya atau pinjaman, berarti gaji bersihnya dulu, kemudian pinjamannya berapa? Ya. Tapi di sini atau, berarti dua-duanya termasuk. Ya. Terakhir, kalau huruf yang awalnya huruf J, kebetulan huruf J ya, dia dapat. Membalikkan ke kondisi semua, kita klik lagi filternya, kemudian kita klik select all, maka dia akan tampil lagi seperti semula. Gampang ya? Nah, seperti itu saja. Kalau misalnya kalian sudah bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10, maka kemungkinan besar kalian sudah memahami Microsoft Excel dengan baik. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.